Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada hari ini memberikan kita kesempatan untuk menjalani keseharian kita dengan baik dan lancar. Dan dari sekian banyak hamba yang beraktivitas, semoga kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan serta nikmat yang luar biasa, sehingga saya dapat berterima kasih kepada para hadirin yang mau meluangkan sedikit waktunya untuk mendengarkan pidato yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Melinda Rizky Febriani, nomor absen 17 dari kelas 11 KIA. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan demokrasi yang ada di Indonesia. Apakah para hadirin tahu apa arti dari demokrasi? Apakah para hadirin sudah tahu bagaimana penerapan demokrasi di Indonesia? Apakah benar atau belum? Dan apakah para hadirin sudah merasakan puas dengan beberapa penerapan demokrasi yang ada di Indonesia? Saya tahu para hadirin ada yang sudah merasakan puas, bahkan merasa bangga dengan penerapan demokrasi di Indonesia. Tetapi ada juga yang belum. Dan teruntuk para hadirin yang belum mengetahui apa itu pengertian demokrasi, di sini saya akan menjelaskan pengertian demokrasi menurut pemahaman yang saya tangkap berdasarkan sumber yang sudah saya baca dan saya dengarkan. Jadi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat, di mana kita paling familiar dengan istilah demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia ternyata memiliki sangkut pautnya dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, di mana demokrasi di Indonesia yang merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, kita dapat bekerja sama dengan para pemerintah untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi, yaitu dengan memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan demokrasi yang ada di Indonesia sendiri memiliki prinsip-prinsip yang berlaku atau bersifat universal, yaitu mencakup 1. Keterlibatan warga Indonesia dalam pembuatan keputusan yang biasanya ditujukan untuk mengendalikan tindakan pemerintah dalam mengatur negara. 2. Tingkat persamaan di antara warga negara, seperti persamaan politik, persamaan hukum, persamaan ekonomi, dan persamaan lainnya. Yang ketiga, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh para warga negara Indonesia. Yang keempat, yaitu penghormatan terhadap supremasi hukum, di mana hukum di Indonesia ditetapkan sebagai aturan tertinggi di Indonesia, sehingga seluruh warga Indonesia harus tunduk kepada hukum tanpa memandang status sosial. Dan yang kelima adalah kegiatan pemilu berkala yang ditetapkan sebagai penegak dalam demokrasi Indonesia. Melalui prinsip-prinsip pembangunan demokrasi yang ada di Indonesia tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah dan seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, di akhir pidato saya ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada para hadirin untuk bisa memperkuat penerapan demokrasi di Indonesia. Mari kita saling merangkul antara warga negara, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, berusaha keras menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, menerima dan membagikan ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain, dan saling menasihati jika di antara kita ada yang melanggar hukum atau melakukan kesalahan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak sopan atau menyakiti hati para hadirin. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.